Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf, mungkin terlalu menunggu lama Pak Guru atau tidak nyaman dalam pembelajaran kali ini. Jadi saya sebelumnya mohon maaf dulu. Ada alangkah baiknya, mari kita Siap. bentar masih ada dengar. Lanjutkan Pak saja. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama, membaca surah Al-Fatihah, kemudian kita lanjutkan doa selanjutnya. Rabbi zidni ilma sampai akhir. Siap anak-anak ya? Mari berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anak, nanti kalau saya bilang anak-anak jawabnya nggih gitu ya. Coba praktek dulu. Anak-anak, Nggih. kurang kompak. Anak-anak, Iya Pak. alhamdulillah sehat semuanya ya. Saya mau lihat kehadiran kalian. Di antaranya saya panggil Ananda Dwi Didiksa, Hadir. Nggih, Pak. Ananda Elvas Muzaki. Izin Ke belakang, Pak. tadi. Oh, ke belakang. Ananda Hanafi. Ada tuh Pak orangnya tuh. Ananda Zainal Hadir. Mutakin. Hadir. Adinda Cici Purnamasari. Hadiroh. Hadir, Bapak. Adinda Ismatul Alia. Hadiroh. Alhamdulillah dari semuanya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran yang ketiga tentang cita-citaku menjadi anak soleh, coba kita mengulang sebentar pelajaran minggu kemarin. Tadi sudah saya sampaikan di grup. Masalah apa anak-anak? Masih ingat apa tidak tadi di grup? Pelajaran 2 apa? Lupa Pak Guru. Lupa berarti nggak ingat. Mengenal nama Allah. Mengenal nama Allah dan kitabnya. Jadi mengenal nama Allah itu salah satu cara kita mengenal Allah. Nama-nama Allah sendiri ada berapa jumlahnya? Banyak. 99. 99. Cuma yang kita pelajari pada materi kemarin hanya 4. Saya sebutkan nanti bisa diartikan. Yang pertama Al-Mumit. Yang kedua Al-Hayyu. Yang ketiga Al-Qayyum, yang keempat Al-Ahad. Coba ini memutar ingatan sebentar ini ya. Al-Mumit artinya apa? Mati, Yang Bu. mematikan. Matikan. Allah Maha mematikan. Kita semuanya besok bakalnya mati. Gak usah apa namanya pengen cepet-cepet mati. Mati sendiri nanti. Karena kita ini camat calon mati. Kemudian yang kedua Al-Hayyu artinya apa? Maha hidup. Pintar. Allah Maha menghidupkan. Yang maha hidup, Allah kekal selama-lamanya yang maha hidup. Kalau kita bukan Tuhan, maka kita akan mengalami kematian. Kemudian yang ketiga Al-Qayyum, artinya Allah Maha berdiri. yang maha berdiri aman, Yang mendirikan. ya. Allah berdiri sendiri untuk selama-lamanya.
Kemudian yang keempat al-ahad artinya apa? Maha Esa. Yang maha. Allah Maha Satu, Bapak. Maka Allah tidak mau diduakan. Maka sekali-kali Allah Maha kita Satu, Maha Esa. sebagai manusia tidak boleh menduakan Allah. Kalau Hanafi mau menduakan istri boleh ya. Pun. Itu boleh, kemarin. Bapak. Terus lanjutannya adalah mengenal kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang kita ketahui ada berapa yang wajib kita imani, Pak? Anak-anak. Ada 3. Ada 4. Ada 4. Satu, ada 4. Coba sebutkan. Zabur. Itu kan Taurat. Saya Pak. Injil. Injil, Al-Quran. Siapa? Quran, Zabur. Zabur, Injil. Taurat, Injil, ada lagi Al-Quran. Injil Oh, Al-Quran. Taurat Nabi siapa? Yang Nabi menerima Isa. Nabi Musa. Musa, Nabi Musa, pintar. Nabi Musa. Kemudian untuk yang Zabur, Nabi siapa? Nabi Daud. Nabi Nabi Daud. Daud. Daud, seorang raja ini ya. Kemudian kitab Injil. Isa. Nabi Isa. Nabi Isa. Ini ingat-ingatannya mudah. Injil, Isa, gitu. Mudah ini. Yang terakhir Al-Quran. 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 Nabi siapa? Anak-anak? Nabi Nabiuna Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau anak-anak kepengen komunikasi dengan Allah, membaca Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran, insya Allah jasadnya utuh. Jasadnya, karena dia itu menjaga kalamullah, insya Allah dia matinya juga dijaga oleh Allah. Pak, enggak bisa hafal Quran, setiap hari dibaca. Kalau enggak dibaca itu ibarat rumah itu ya seperti kuburan, karena enggak dibacakan Al-Quran. Makanya every day, ya, kulla yaumin membaca Al-Quran kalau bisa. Entah istiqomah 3 lebih baik daripada langsung 3 juz, tidak baca 3 bulan. Lebih baik 3 ayat tapi continue. Seperti itu. Itu masalah pelajaran kemarin. Sekarang untuk pelajaran hari ini adalah cita-citaku menjadi anak soleh. Saya yakin semuanya anak-anak kepingin cita jadi anak soleh. Anak soleh adalah anak yang baik. Coba saya sampaikan dulu apa saja tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Baik, saya bacakan. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat yang pertama, meyakini bahwa perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan sikap saling menghargai sesama manusia sebagai cerminan dari iman. Kemudian yang kedua, tujuannya apa? Peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru, dan sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat memahami makna perilaku jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru, dan saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang keempat adalah peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru, dan sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, mohon maaf saya masih belum bisa menampilkan karena masih belum bisa. Di sini juga suasananya masih hujan. Jadi nanti mohon maaf ya. Yang penting anak-anak bisa memperhatikan dengan baik, gitu aja. Baik, saya sampaikan. Yang pertama adalah orang jujur. Orang jujur disayang Allah. Jangan khawatir, orang jujur itu disayang Allah. Orang jujur insya Allah mujur. Menjadi orang yang jujur itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena ini perlu proses sejak dini. Pertama, jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Jujur kepada Allah, ciri-cirinya adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Dimanapun dan kapanpun itu selalu mentaati perintah Allah. Contohnya sholat. Mohon maaf saya masih belum sholat ini ya. Sholat dimanapun dan kapanpun dijaga sholatnya.
Pergi kemanapun sudah ada tempat ibadah, tinggal mencari di musola pinggir-pinggir jalan, masjid pinggir jalan, atau di mana pom sudah ada. Jadi tidak ada alasan, nggak suatu tidak ada. Dilanggar, Pak. Jam perempuan itu beda, ada liburnya. Itu yang pertama, jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Contohnya ketika anak-anak mengerjakan PTS atau PAS, ya, penakhir semester atau PAT, penakhir tahun, itu dikerjakan dengan kemampuan diri sendiri. Tidak melihat punya temannya, maksudnya seperti itu. Itu jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain, contohnya nanti anak-anak tak beri tugas. Anak-anak ini LKPD-nya nanti adalah memahami apa yang saya sampaikan, maka dikerjakan. Kalian bertanya, Pak, kapan dikumpulkan? Minggu depan. Maka minggu depan itu kalau kamu umumkan berarti termasuk orang anak jujur. Tapi kalau kamu sudah tidak menepati pada harinya pengumpulan, maka itu belum bisa dinamakan jujur. Itu jujur kepada orang lain. Baik. Itu yang pertama, jujur disayang, orang jujur disayang Allah. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat, patuh kepada siapa? Orang tua dan guru. Ya orang tua juga guru. Orang tua itu sudah banyak jasanya kepada kita anak-anak. Tidak mungkin kita bisa membalasnya, tidak mungkin. Kecuali kalau orang tua menjadi budak, kamu bebaskan. Tapi kan sekarang nggak ada budak. Maka tidak bisa kita membalas jasa orang tua. Yang orang tua yang laki-laki bagaimana perjuangannya mencarikan nafkah untuk keluarganya. Ibu bagaimana mengandungnya sejak di dalam perut sampai lahir. Sampai sudah menjadi anak-anak dewasa. Diperhatikan terus. Itulah orang tua. Anak sakit. Cepat, nggak tega orang tua kalau anaknya sakit, terus diantarkan untuk berobat. Itu pengorbanan orang tua. Tapi kalau kita besok menjadi seorang anak sudah besar, orang tua sudah kakek nenek mungkin, kita sulit untuk membalasnya. Kalau anak yang nggak bagus mungkin berharap cepat meninggal orang tuanya. Itu orang yang tidak baik. Beda kan pengorbanan orang tua ketika kita masih kecil, kepengen anaknya hidup selamat, sehat. Tapi kalau orang sudah sukses, sudah dididik agama, malah pengennya cepat orang tuanya meninggal. Harta usahanya bisa dibuat rebutan. Itu. Makanya pendidikan yang terbaik orang tua adalah bukannya harta, tetapi ada akhlak, perilaku yang baik. Itu pendidikan, itu pemberian orang tua adalah pendidikan akhlak. Maka bersyukurlah anak-anak yang punya orang tua baik-baik, sehingga kita dididik menjadi orang yang baik. Karena lingkungan pengaruh, ada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, juga lingkungan sekolah. Pengaruh, saling berkesinambungan. Hormat dan patuh pada orang tua. Kemudian hormat dan patuh kepada guru, juga sama. Karena guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Kita dititipkan, anak-anak dititipkan ke sekolah ini, dijaga oleh bapak ibu guru. Maka selagi perintah guru tersebut baik, lakukan. Tapi kalau perintah guru tersebut tidak baik, tinggalkan. Ditolak dengan cara yang halus. Begitupun orang tua yang memerintahkan tidak baik, maka kalian harus bisa menolak dengan cara yang halus. Itu hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Kemudian yang ketiga, itu subtema pertama dan kedua. Subtema yang ketiga adalah saling menghargai. Indahnya saling menghargai. Nah, menghargai ini kepada siapa saja? Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Ya. Bagaimana di sisi lain, Pak, saya pernah ke masjid, Pak. Saya melihat ada orang yang ketika sholat subuh pakai kunut, dan yang sebelahnya, Pak, orang sholat subuh tidak pakai kunut. Tapi saya berusaha, Pak, untuk menghargai. Betul itu. Tidak boleh kita mencemooh orang yang pakai kunut dan orang yang tidak pakai kunut. Karena orang yang pakai kunut dan orang yang tidak pakai kunut
punya pendirian masing-masing. Maka kita harus saling menghargai. Itu contoh daripada menghargai orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Semisal sampean kalian anak-anak ya bermain bersama teman. Kemudian ada yang izin tidak bisa melanjutkan permainan karena beribadah. Entah itu di gereja atau di kelenteng atau dimanapun yang bukan sesama keyakinan kita. Maka kita tidak boleh memaksakan. Kamu harus bermain tidak boleh. Biarkan dia. Berikan izin untuk beribadah. Menyembah Tuhannya yang dipercayainya. Itu menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Nanti mungkin saya bagi kelompok diskusi ya. Yang satunya pendapat seperti ini, yang satunya pendapat seperti ini. Tidak boleh memaksakan pendapatnya itu. Harus menghargai pendapat orang lain. Teman-teman kalian diskusi nanti. Biar nanti diambil kesepakatan yang mana yang terbaik, itu yang diajukan untuk presentasi. Itu contoh daripada menghargai pendapat orang lain. Baik, anak-anak, itu keterangan dari saya dari pelajaran yang ketiga ini adalah cita-citaku menjadi anak soleh. Dari ketiga tersebut, nanti tolong saya bagi dua kelompok saja. Ada Pak Dwi, kemudian Pak Elfas, Pak Hanafi, Pak Nasruddin, kelompok pertama. Untuk kelompok yang kedua adalah Bu Cici, Bu Ismatul Alia, Pak Zainal Muttaqin. Ada yang kurang ini, anak-anak? Bu Cici, Bu Ismatul Alia, Pak Zainal Muttaqin. Yang satunya siapa, Pak? Sudah pas, Pak. Pas. Oh iya, berarti Tinggal 4 sama 3. Yang satunya kan saya. Ya. Baik, nanti tolong didiskusikan. Ambil pelajaran dari sikap baik jujur itu, kemudian hormat dan patuh, kemudian sikap saling menghargai. Nanti tolong diambil kesimpulan. Paling tidak kesimpulannya minim 2. Minim 2. Kemudian nanti tolong ketua kelompoknya mempresentasikan. Nanti bisa biar saya nilai. Nah, ketika diskusi juga saya melihat situasi. Akan saya lanjut. Barangkali sebelum dilanjutkan diskusi kelompok bisa ditanyakan yang belum paham dari materi yang telah saya sampaikan. Sudah paham, Pak? Jelas. Jelas. Ya. Silakan berdiskusi, saya kasih waktu 5 menit. Atau kelamaan lah, Pak? 2 menit. Sudah, Pak. Sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Ya. Baik. Untuk kelompok pertama, barangkali bisa mempresentasikan dengan baik. Tapi sebelum presentasi mohon memberikan salam dulu. Ya. Nanti setelah presentasi ditutup dengan salam juga. Silakan kelompok pertama. Pak, kelompoknya Pak Dwi, Pak Elfas, Pak Hanafi, Pak Nasruddin. Silakan. Pak kelompok Ada? itu Pak Hanafi, Pak, mau presentasi. Ya. Saya panggil Ananda ya. Ananda Hanafi, silakan. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama tentang berperilaku menjadi anak soleh. Nah, menjadi anak soleh ya. Ya. Menjadi anak soleh idaman setiap manusia.
Ya. Setiap orang tua pasti menginginkan, mengidolakan anak yang soleh dan solehah. Nah, seperti saudara Cici ini solehah, saudara Elvas soleh. Nah, ini anak-anak yang soleh dan solehah. Semua menginginkan jadi anak yang soleh dan solehah. Agar menjadi anak yang soleh dan solehah, seperti dalam pertemuan kita pada kesempatan ini, pelajaran kita yaitu mempelajari Asmaul Husna tentang sifat Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Mumit, apalagi tadi? Al-Hayyu, Al-Ahad. Al-Ahad. Al-Ahayyu, Al-Ahad. Ahad. Nah, kita diperintahkan oleh Allah yang Maha Ahad, yang Maha Esa, agar menjadi anak yang soleh dan soleha, agar supaya menjadi orang yang berguna dunia akhirat, berguna untuk diri kita, orang tua kita, masyarakat kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bila bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, ini kesimpulan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali dari Ananda Hanafi memberikan kesimpulan yang baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat pada manusia lainnya. Bisanya memberikan pendapat yang baik, ada yang minta pendapat, diberikan pendapat yang baik solusinya, itu juga bermanfaat. Bisanya menyapu saja, dimintai tolong menyapu, maka menyapu itu adalah bermanfaat juga pada orang lain. Itu diantaranya. Bagus. Untuk kelompok yang kedua, Adinda Cici, Adinda Ismatul Alia, dan Ananda Zainal Mutakin, perwakilan mempresentasikan. Dinda Isma, Diwakili biar kedengaran suaranya. Oh nggih, sak kersa Ananda Zainal. Monggo Adinda. Adinda Isma mana ya? Dinda Isma. Ayo Adinda. Gimana? Dek Isma, Dek Cici. Barangkali memberikan sedikit saja karena materi kita waktunya akan. Ananda Zainal mawon. Oh nggih. Ya. Ya, tadi sudah disebutkan ya, bahwa jadi anak itu memang harus nurut, harus manut sama orang tua. Tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Ustadz, orang tua kalau nyuruh benar ya dikerjakan, kalau nyuruh enggak benar ditolak, tetapi dengan cara halus ya. Tapi pertanyaannya begini sih, Pak. Ada orang tua juga yang notabene-nya beda agama gitu. Nah itu kasusnya kalau niku kayak gimana tuh? Iya, saya kan medianya akan Gimana tanggapan buat? Ya, barangkali ada kelompok lainnya menanggapi bagaimana kalau beda agama orang tuanya. Asma, BC, ISPA gitu, itu PPT-nya. Ya, saya Pak. Ya, Kalau bagus Ananda Elvas. kita tetap menghormati kedua orang tua kita, walaupun beda keyakinan. PPT-nya wae ya. Nah, Allah memerintahkan kepada kita itu untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Bahkan tidak boleh bilang atau Iya. terima kasih. Ya. Intinya harus menghormati, menjaga sikap. Wala takullah maufin fala takullah maufin gitu ya. Enggak boleh kata Wala takul. Wala takul lahuma uff. Nah, itu Wala tanharhuma wa qul lahum qaulan karima, dengan kata-kata yang mulia, yang baik. Baik, anak-anak mungkin sudah 30 menit atau lebih. Barangkali
lebih atau sudah cukup anak-anak waktu dari Pak Guru menyampaikan materi dan juga diskusi? Untuk evaluasi nanti mungkin apa namanya KPD yang belum apa namanya dengan saya mohon maaf ya tidak bisa menyampaikan, tetapi mungkin ada yang di buku kalian anak lembaga kerja siswa itu atau di buku paket itu nanti ada soal yang sedemikian rupa bisa dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan minggu depan nanti. Ya, pengen tahu evaluasi dari pengetahuan kalian tentang materi hari ini. Itu saja. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan dan saya tutup dengan doa. Ada yang bertanya? Sudah Pak, cukup. Ya. Oh ya cukup. Baik, kita membaca surat Al-Asr, kemudian membaca doa kafaratul majelis. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak kok diam? Nggih gitu ya. Anak-anak, pelajaran selanjutnya adalah pelajaran tentang bulan Ramadan yang indah. Demikian dari saya, mohon maaf. Saya akhiri dinas suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.